Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kisah-kisah, cerita-cerita di Quran itu hanyalah sebuah fiksi dan juga sebuah dongeng yang kita bisa manfaatkan hikmahnya saja, tetapi bukan kisah nyata yang pernah terjadi. Itu kita akan buktikan dalam video ini. Beberapa waktu yang lalu beredar video tentang dongeng-dongeng yang ada di Quran. Saya katakan dongeng, itu kata mereka loh. Kisah-kisah yang ada di Quran katanya itu adalah fiksi. Bukan kejadian yang sebenarnya. Bahkan juga ada yang mengatakan itu hanyalah dongeng, ya, yang hanya bisa kita ambil hikmahnya. Kalau dikatakan dongeng dan fiksi, artinya apa? Kejadian itu tidak pernah ada. Itu bagi mereka yang melihat Quran sebagai karya seni, bukan sebagai karya Tuhan. Karya Tuhan berbeda. Saya ambil contoh, patung David karya Michelangelo itu berbeda dengan tubuh saya atau manusia. Itu berbeda sama sekali. Kalau patung David itu kita cuman, oke, kita lihat gitu ya, oke lah gitu ya. Tapi kalau Anda mau melihat saya, itu sampai dalam-dalamnya itu kalau dibuka nanti ya, kalau udah mati. Kalau saya udah mati gitu ya, dibedel, dibuka, itu beda sama Michelangelo. Kalau Anda melihat di bawah mikroskop, ini kulit saya ini beda. Nggak sama sama Michelangelo. Anda tidak bisa menilai Quran seperti karya sastra. Karena memang yang menciptakan berbeda. Atau minimal ya, kalau Anda melihat dan membandingkan antara karya sastra dengan Quran, ya, itu Anda bisa melihat perbedaannya. Sekarang pertanyaannya, apakah cerita-cerita di Quran itu hanyalah suatu dongeng yang tidak pernah terjadi? Seperti kata-kata para oksimoron itu ya. Yang kita akan ambil contoh kali ini adalah kota Iram. Kota Iram itu tidak pernah ada di dalam sejarah, tidak ada di Bible, tidak ada di dongeng, legenda, tidak ada. Sampai tahun 1970-an. Yang ada hanya di Quran. Dan itu para penafsir saling bertentangan pendapatnya. Itu yang akan kita bahas kali ini. Ikuti terus. Patung David atau Nabi Daud, karya Michelangelo, itu oleh para penggiat seni itu dianggap sebagai suatu masterpiece yang hebat sekali. Urat-urat penanya, urat-urat darahnya itu nampak, di samping itu juga bentuk ototnya itu sangat bagus sekali, sesuai dengan anatomi. Jadi secara anatomi patung David itu bagus sekali. Tapi benarkah? Nah, ada suatu kesalahan yang sangat fatal ya dari patung David itu, yaitu burungnya David itu tidak disunat. Padahal ya, semua orang Yahudi pada hari ke-8 itu disunat. Dan yang kedua, anus patung David itu tidak ada. Saya nggak tahu ya, apakah Michelangelo itu tidak pernah melihat burungnya orang Yahudi atau tidak, dan menggunakan burungnya sendiri sebagai modelnya, atau apa gitu, saya tidak tahu. Demikian juga, mungkin dia terlalu jijik untuk melihat anusnya orang lain sebagai model, ya. Dan dia juga tidak bisa melihat anusnya sendiri sebagai modelnya, sehingga dia tidak membuat anusnya patung David. Itu tentang patung David. Karya seni itu berbeda dengan karya Tuhan. Kalau Anda melihat ciptaan Tuhan seperti tubuh manusia, ya, itu sampai detailnya, sampai kepada sel-selnya, ujung-ujung rambut, bahkan sel-selnya, bahkan mitokondria atau bagian-bagian dari sel itu sangat detail dan sangat fungsional. Semua itu berfungsi dengan baik dan sangat menarik. Jadi beda.
Buat saya patung David ya udah cuma segitu aja. Karena saya seorang yang saintis. Kalau orang karya seni mungkin beda lagi gitu. Dan juga mungkin juga kalau saya melihat suatu model yang cantik atau yang gagah gitu, saya cenderung untuk melihat secara biologinya seperti apa, bukan sebagai suatu kecantikan seni saja. Kalau kita percaya bahwa Quran itu berasal dari Tuhan, kata per kata, huruf per huruf, ya, maka kalau kita menganalisa Quran, itu akan seperti kita menganalisa biologi atau tubuh manusia atau tubuh hewan. Jadi sangat detail. Bukan kita seperti menganalisa atau melihat karya seni patung David itu. Kita akan melihat suatu contoh di sini, yaitu tentang kota Iram. Yang disebutkan di dalam Quran pada surat Al-Fajr ayat 6-8. Di situ disebutkan bahwa kota Iram dengan tiang-tiang yang tinggi. Sampai tahun sekitar 1970-an, kota Iram itu tidak pernah ada di dalam sejarah. Artinya tidak ada catatan-catatan sejarahnya mengenai kota Iram. Di Bible pun tidak ada. Di legenda-legenda pun tidak ada. Informasi mengenai kota Iram itu kosong sama sekali. Banyak penafsir Quran itu kadang-kadang menafsirkan Iram itu hanya sebagai kota imajinari atau metaforik, sesuatu yang metaforik. Ternyata mereka salah. Sekitar tahun 70-an ada ekskavasi atau penggalian kota Ebla di sekitar 60 km di sebelah barat Aleppo, Syria. Ebla adalah suatu city state atau sebuah kota kerajaan. Dia kota tapi juga kerajaan. Istananya mengalami kebakaran. Dan di istana itu mereka menemukan catatan-catatan yang dari clay, dari tanah liat, ya, tentang macam-macam. Ada tentang administrasi negara itu, perdagangan, ya, dan juga catatan mengenai pendidikan. Tablet-tablet tanah liat itu terawetkan akibat kebakaran daripada istana kota Ebla itu. Sehingga mereka bisa bertahan sampai berabad-abad lamanya. Istana kota Ebla yang terbakar itu berasal dari tahun 2500 sebelum Masehi. Jadi sekitar 2700 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Dari catatan-catatan itu diketahui bahwa Ebla berdagang dengan kota Iram. Jadi sejak saat itu kota Iram bukan lagi kota legenda, tetapi sudah ada di dalam sejarah. Walaupun sampai sekarang Iram tidak pernah diketahui tempatnya. Mungkin saja sampai saat ini belum diketahui karena menurut Quran, kaum Ad itu dihancurkan dengan badai. Dan badai itu kemungkinan besar adalah badai pasir. Sehingga Iram dengan tiang pilar-pilar yang tinggi itu bisa terkubur oleh pasir. Itu adalah kemungkinan yang terjadi. Saya tidak tahu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mengatakan bahwa Quran itu adalah fiksi saja. Atau kitab suci itu adalah fiksi dan juga dongeng. Itu ada beberapa orang ya, ada yang YouTuber dan ada juga beberapa selebriti seperti Rocky Gerung itu mengatakan fiksi, sedangkan ada yang namanya Kumaila, itu YouTuber mengatakan bahwa itu hanyalah dongeng. Apa benar di Quran itu isinya dongeng? Artinya tidak ada dalam sejarah. Memang orang-orang yang oksimoron seperti ini itu dengan eloquent, jadi dengan cara dia berbicara yang eloquent sekali, yang canggih sekali, yang menarik sekali, itu banyak orang mempercayainya. Seperti kota Iram yang dibicarakan di surat Al-Fajr ayat 8, Iram dengan pilar-pilar yang demikian tinggi dan belum pernah ada yang bisa membangun seperti itu sebelumnya, itu dianggap sebagai dongeng. Bahkan penafsir-penafsir Quran zaman dulu pun
banyak yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Iram itu adalah suatu kota yang sangat indah dan megah dan makmur seperti Atlantis dan kemudian hilang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah suatu metaforik. Cerita Iram ini terbit di National Geographic bulan Desember tahun 1978. Saya ingat pada waktu itu saya masih mahasiswa tingkat terakhir dan sudah tidak punya pelajaran lagi, keluyuran aja kemana-kemari, dan saya dikasih bacaan oleh teman saya, namanya Helmi Sebu Bakar. Ini loh, baca, ada nih cerita bagus. Baca di National Geographic. Nah, yang saya tidak tahu ya, kalau orang yang hafal Quran, YouTuber yang hafal Quran, mengatakan bahwa cerita-cerita di Quran itu adalah suatu dongeng, itu saya heran. Kenapa? Dia nggak pernah baca National Geographic. Yang ternyata Iram itu dari selama berapa? 14 abad. Quran menyebut Iram itu 14 abad yang lalu. Dan tahun 70-an baru ada ceritanya, ada rekornya. Bukan lagi sebuah dongeng, karena itu ada catatan perdagangan antara Ebla dengan Iram. Walaupun kota itu belum ditemukan, mungkin nanti. Itu istilah kalau orang main kartu itu dipirit-pirit sedikit kali. Quran barangkali memirit-mirit sedikit untuk mempermalukan orang-orang seperti yang mengatakan dongeng, yang skeptis seperti itu. Saya sendiri termasuk yang skeptis, artinya, tapi saya sangat berhati-hati terhadap Quran. Karena apa? Banyak hal-hal yang kelihatannya muskil atau tidak mungkin, atau punya kemungkinan kecil, itu ternyata benar. Seperti Iram tadi. 14 abad baru ditemukan catatannya. Sebelum itu nggak ada. Bagaimana pendapat Anda? Apakah cerita-cerita di Quran itu sebuah fiksi, dongeng, atau metaforik, atau memang betul-betul kejadian yang sebenarnya? Terutama orang-orang yang penggemar seperti YouTuber yang hafal Quran itu, sama Rocky Gerung atau siapalah gitu ya, yang sangat skeptis terhadap Quran. Jadi kalau Anda mau melihat Quran itu, Anda harus melihat seperti Anda melihat mempelajari biologi atau kedokteran. Jangan seperti Anda mempelajari artwork atau karya seni, karya sastra sebab karya sastra itu beda. Itu bukan dari Tuhan. Kalau Anda dari Tuhan, sama persis seperti Anda melihat biologi, detail, sampai ke mikroskop, sampai yang kecil-kecilnya. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat, sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Saya Syekh Imam Semar, Al-Kafir Kalkal Jail Muskilah mengundurkan diri. Bye-bye.